Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratul kiram, Mas'ibun Habib Ja'far bin Ahmad bin Syekh Barabah, Mugi Habib Ali bin Toha bin Syekh Barabah yang atas sakwatul barakahibun, Mas'ibun akhina fillah, Ustaz Samad Riyadi Sepeda Hafid, Ustaz Firman, Ustaz Saiful, yang kula muliakan sakwatul barakahibun, anak-anak kula studio, para santri putra, pondok pesantren Tahfidzul Quran wal Kutub Nurul Iman. Ingkang kula tresnani, mugi-mugi dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Dalem menika monggo sareng-sareng kita ngajengaken ngaos kitab Al-Bayanul Mustafa fi Wasiyatil Mustafa. Ingkang kasusun saha dipun terjemahaken dening Kyai Asrori saking Wonosari Tempuran Magelang. Mugi dipun paringi asma kitab menika deninipun sebagai Bisi Mustafa. Mendet saking keteranganipun Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Monggo sareng-sareng kita milai mugi-mugi para asma ingkang sampun kasebat saestu saged dados wasilah kula panjenengan dipun akeni dados muridipun ingkang nyecep ilmunipun saha pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa lidil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumi fid dharain amin. Ya Ali, hai Ali, alaika natepono sira bisiwaki kelawan siwak. Fa fihi monggo iku tetep kadhe siwak arba'atu wa ishruna utai 24 apane fadilatan kautamane fid dini ing dalam agama wal badani lan badan. Salajengipun makalah ingkang badhe kula panjenengan dalu menika bahas tentang siwak. Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuhaken dumateng Sayyidina Ali, alaika bisiwak, wahai Ali, dawamkan, langgengkan, rutinkan siwak. Apa itu siwak? Siwak itu adalah membersihkan mulut kita dengan barang yang kasar. Tidak harus dengan kayu arak. Kalau Rasulullah itu orang Arab dengan kayu arak. Tahu kayu arak? Kayu yang Masya Allah khasiatnya itu ada banyak enzim di dalamnya. Walaupun mulut kita baunya kayak apa, kuningnya kayak apa, itu tetap di kayu itu tidak bau. Hebatnya kayu arak. Tapi kalau tidak punya kayu arak, bisa diganti dengan yang lain. Dengan sikat gigi, dengan jari yang kasar. Syaratnya harus kasar walaupun jari. Tapi karena siwaka itu maknanya selainmu, maka kalau bisa jangan jarinya sendiri, jarinya temanmu yang kasar buat dipinjem. Makanya kalau nggak mau pakai jari ya pakai alat. Apa bisa dengan kain? Kain itu dibalutkan di pensil yang sudah bekas buat siwak. Dan siwak tidak harus orang yang punya gigi. Karena tidak ada hubungannya siwak dengan sikat gigi. Siwak itu bisa membersihkan gigi, tapi gusi juga bisa, lidah juga bisa, langit-langit mulut juga bisa. Itu namanya siwak. Siwak itu Masya Allah, Sayyidina Ali dipeseni sama Rasulullah untuk siwak. Karena siwak itu manfaatnya luar biasa. Di sini dijelaskan fafihi arba'atu wa ishruna fadilatan. Fadilahnya ada 24. Untuk apa saja? Untuk agama kita maupun untuk badan kita. Untuk agama kita apa? Dapatnya itu kesunahan pahala. Nabi Muhammad SAW sampun ngendika, kalaulah tidak memberatkan atas umatku,
yakin akan aku wajibkan siwak itu. Berarti siwak memang amat sangat baik, banyak hikmahnya untuk kita. Sampai Rasulullah ketika akhir hayat mau intikal ila rafiqil a'la, beliau itu melihat ada sahabat yang bawa siwak, beliau itu seperti berisyarah minta untuk meminjam siwak itu, minta siwakan. Akhirnya garwa beliau Sayyidatuna Aisyah itu mengambil siwak itu karena keras, kemudian digigit oleh garwa beliau Sayyidatuna Aisyah. Dan Sayyidatuna Aisyah ndika makanan yang paling terakhir masuk ke mulut Rasulullah sebelum beliau itu wafat adalah ludah beliau. Ini berarti bahwa siwak itu boleh dipinjam oleh teman yang lain, asalkan siwaknya itu bersih. Makanya kalau kalian itu pengen siwaknya layak dipinjam orang, ya mulutmu harus kondisinya bersih. Jangan sampai tidak pernah sikatan, tidak pernah gosok gigi, siwakan sekali terus double. Nah, untuk lain mentali jorok. Siwak boleh dipinjam tapi harus dijaga kebersihannya. Bagaimana caranya? Dicuci dengan air mengalir. Kayu, arak ataupun jenis yang lain, kalau mau buat siwakan itu harus bersih dulu. Dibersihkan secara rutin. Terus, bagaimana cara bersiwak menggunakan kayu? Itu disunahkan kayunya itu besarnya lebih kecil dari ibu jari, lebih kecil dari ibu jari, lebih besar dari jari apa ini? Kelingking. Jangan sampai terlalu besar, nanti megangnya kayak megang pentungan. Nah, terlalu kecil nanti kecil sekali, bisa-bisa dileleh di mulut. Panjangnya disunahkan maksimal 1 kilan. Terus pendeknya jangan sampai kurang dari 4 jari. Nah, panjangan nanti nyogrok kancane. Nah, kependekan takutnya ketinggal di mulut karena saking pendeknya. Terus bagaimana cara memegangnya? Sebenarnya tidak ada cara yang khusus. Mau seperti apapun boleh, tetapi agar membedakan antara ketika kita sedang memang bersiwak dengan memegang barang yang lain, itu para ulama itu mengajari begini megangnya. Jempol dijepit sama jari telunjuk, terus jari manis yang untuk cincin ya sama jari kelingking. Ambil dari saku begini. Terus bagaimana cara kita bersiwak? Mulai dari tempelkan di gigi yang tengah, gerakkan ke kanan dulu. Kalau sudah ke kiri. Terus bawah. Terus bawah lagi. Terus lidah. Ulangi ya. Pegangnya seperti ini. Terus kantongin lagi. Jangan dicium dulu. Kemarin ketika kita ngaji bersama sama Habib Muhammad dari Semarang, beliau mau ngaji itu bersiwak dulu, lihat nggak? Karena sunnahnya siwak itu di waktu-waktu sebelum baca Quran, sebelum baca hadis, sebelum mengaji, sebelum sholat. Sholatnya orang yang diawali dengan siwak dibandingkan orang yang sholat tanpa diawali siwak, itu lebih bagus yang bersiwak dulu lipat 70. Taufik sholat siwakan dulu. Terus kemudian Mas Amung sholat tidak siwakan dulu. Sholatnya Mas Taufik itu 70 kali lebih bagus dari sholatnya Mas Amung. Itulah siwak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan siwak, bahkan kalau tidak memberatkan itu diwajibkan. Di mana lagi disunahkan untuk bersiwak? Ketika awal wudhu. Sudah pernah diajari toh? Sebelum wudhu disunahkan siwak dulu. Monggo anak-anak semuanya punya nggak kayu arak? Yang tidak punya bisa beli di makam-makam para wali yang biasanya kita ziarah, itu biasanya ada. Atau kalau tidak di toko-toko kitab, belilah itu siwak. Atau kalau tidak punya ya pakai kain yang kain itu di dalamnya diberi batang pensil atau diberi bambu yang besarnya lebih kecil dari ibu jari, lebih besar dari jari. Kelingking panjangnya tidak boleh, jangan sampai lebih dari sekila dan jangan kurang dari 4 jari. Dikantongin biar praktis bisa nyantel. Kalian kadang punya tutup bolpen kan? Ya masukkanlah ke situ. Nanti
cara bawanya enak kemana-mana. Mudah-mudahan nanti semuanya terus tertarik kemudian membawa siwak kemana-mana, ikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sholatnya pahalanya dilipat gandakan, baca Qur'annya, wudhunya dan ibadah-ibadah yang lain diawali dengan siwak, oleh Allah akan lebih ditambah pahalanya dan kita menjadi tambah mendapatkan hikmah dari ibadah kita, tidak hanya sekedar ibadah tapi mendapatkan hikmah. Amin Allahumma Amin. ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.